Indonesia ini udah masuk darurat kekerasan. Jadi darurat, kalau saya bilang sebenarnya krisis moral. Jadi anak-anak kita ini tidak punya standar baik dan buruk. Jadi mengejar kesenangan semata, ini yang terjadi. Prinsip pendidikan kita itu sebenarnya materialistik. Ya, materialistik, sekuleristik, dan kapitalistik. Ya. Jadi pendidikan itu hanya sekedar pemasok manpower, manpower supply. Jadi bagaimana kemudian dari pendidikan itu lahir para pekerja, kan begitu ya. Tujuan pendidikan itu sejatinya kan memanusiakan, kembali kepada fitrahnya itu untuk menyembah Allah. Kan begitu sebenarnya. Ya kan? Bagaimana perilakunya sesuai dengan Islam, sesuai dengan syariah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena satu elemen yang sangat penting dalam pendidikan karakter itu kan teladan. Ditanya, contohnya siapa yang Pancasila itu siapa? Mau presiden. Dikritik juga dia melanggar cawe-cawe, ya, nggak punya etika katanya, kan begitu ya. Jadi siapa yang mau jadikan teladan di dalam pendidikan Pancasila? Mau pejabat? Pejabatnya korup. Rektor tahun 2022, rektor Lampung korupsi. Tahun 2023, rektor, ya kan, Bali, Udayana, itu juga ditangkap karena kasus korupsi. Ya, jadi siapa yang mau dijadikan contoh? Mau gurunya melakukan bullying. Mau kepala sekolahnya melakukan pelecehan seksual. Jadi nggak praktikal, angan-angan. Secara konsep saja itu sudah dikritik oleh para pemikir pendidikan Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang terhormat Bapak-bapak, para tokoh, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bicara masalah pendidikan selama tahun 2023, berbagai peristiwa ini kita bisa kelompokkan ke dalam dua kategori ya. Jadi yang pertama, kita melihat berbagai kebijakan yang dilaksanakan pemerintah terkait masalah pendidikan. Jadi Mas Menteri atau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyelesaikan implementasi kurikulum merdekanya atau Merdeka Belajar. Jadi pada tahun 2023 ini ada 4 episode. Ya, jadi istilah Mas Menteri ini di dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan dalam istilah atau narasi episode. Jadi ada 4 episode selama tahun 2023. Episode nomor 23 itu terkait dengan penguatan literasi. Episode 24 itu terkait dengan transisi pendidikan PAUD sampai SD. Episode yang ke-25 terkait dengan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan. Dan yang terakhir itu, ini juga di bulan Agustus, ya, episode 26, terkait dengan standarisasi dan akreditasi pendidikan perguruan tinggi. Nah, ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah di dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Ya. Jadi pemerintah ini kan menganggap ada 3 dosa besar pendidikan, Pak. Jadi ternyata pendidikan juga punya dosa ini. Dosanya nggak nanggung-nanggung, nih 3 dosa besar. Jadi yang pertama, ya, dosa besarnya itu terkait dengan kekerasan. Ya. Yang kedua terkait dengan pelecehan seksual. Yang ketiga itu terkait dengan intoleransi. Ini katanya begitu. Ya. Dan pemerintah ternyata berupaya menyelesaikan persoalan 3 dosa besar ini. Tetapi ini yang membuat kita miris, yang kita membuat resah dan mengkhawatirkan, peristiwa-peristiwa yang masuk kategori kedua nih. Kalau tadi kan apa yang dilakukan oleh pemerintah ya terkait dengan implementasi kurikulum merdeka.
Yang kedua ini membuat kita miris. Kenapa? Karena seolah berbagai peristiwa dari bulan Januari sampai Desember itu menggambarkan kegagalan pendidikan Indonesia. Ya. Jadi kalau kita lihat datanya, dari bulan Januari itu muncul berbagai kasus kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan. Datanya itu hampir terjadi setiap bulan. Ya, contoh ini saya catat, misalkan bulan Januari seorang siswa SMP kelas 7 melakukan bullying atau perundungan terhadap gurunya. Bayangkan. Jadi kasus kekerasan itu bukan hanya murid terhadap murid atau guru terhadap murid. Parahnya ini sekarang terjadi murid terhadap guru. Bahkan didukung sama orang tua terhadap gurunya. Di Bengkulu, Pak, ada orang tua yang mengetapel gurunya. Gara-gara gurunya ya kan menindak atau meluruskan anaknya. Diketapel, nggak mau terima. Sampai kemudian matanya buta. Astagfirullahaladzim. Ya. Nauzubillah kan begitu. Ini yang terjadi. Ya. Di bulan Januari juga bayangkan Pak, ya, ada siswa SMP, ini masih siswa SMP yang bunuh diri karena sering dibully, terjadi perundungan. Ya. Ini luar biasa. Jadi kita ngeri. Di bulan September yang sempat viral, Pak, ini kejadian juga terjadi pada siswa SMP. Siswa SMP itu melakukan perundungan, tindakan kekerasan, ya, memukul temannya, ditonjok, ditendang, diinjek, ya, dan ngerinya itu sambil ketawa-ketawa, ya kan? Dan teman-temannya itu ngelihat begitu saja, sampai ada yang bilang di video itu kalau Bapak lihat, bunuh, 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 itu kalimatnya luar biasa, Pak. Ngeri Pak kita lihatnya, ya. Dan itu bukan, sekali lagi bukan hanya terjadi di satu tempat, hampir merata. Kasusnya hampir merata dari Sumatera sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke. Di Bali, seorang siswa SMA sampai menusuk temannya. Ya. Jadi bukan hanya sekedar nonjok, bukan sekedar menendang, menginjak. Ditusuk, Pak. Di Bandung juga demikian. Seorang siswa SMA menusuk temannya juga. Karena tidak terima, ya, proses bullying tadi. Dan juga tidak hanya terjadi di tingkat SMP atau SMA, di SD juga. Di Sukabumi terjadi pengeroyokan anak SMP, anak SD terhadap adik kelasnya. Itu kira-kira kelas 3 atau kelas 4. Sampai anaknya mati, Pak. Ya. Ini luar biasa. Jadi kalau kita melihat kasus-kasus perundungan yang terjadi selama tahun 2023, dari bentuk dan jenisnya itu sangat mengerikan. Jadi ini ngeri sekali Pak kalau kita ngelihat. Itu kita bayangkan yang, jadi mereka ini selama kalau misalkan kasus tadi ya, seorang anak laki-laki di SMP kemudian melakukan nginjek-nginjek temennya, ya kan, ditonjok sampai ngatain bunuh. Ini yang mereka alami selama sekolah, ini apa yang diajari mereka, kan begitu ya. Jadi bayangkan selama di SD mereka diajari apa? Kan pertanyaannya begitu ya. Ini ngeri, ya. KPAI saja mengatakan, ya, komisioner KPAI mengatakan Indonesia ini udah masuk darurat kekerasan. Jadi darurat, kalau saya bilang sebenarnya krisis moral. Jadi anak-anak kita ini tidak punya standar baik dan buruk. Jadi mengejar kesenangan semata, ini yang terjadi. Ya. Dan 50% menurut FSGI itu Federasi Serikat Guru Indonesia, 50% kasus kekerasan itu terjadi di tingkat SMP. Itu bisa bayangkan. Jadi SMP kan, artinya kalau anak SMP melakukan tindak kekerasan, berarti selama pendidikan di SD-nya mereka belajar apa? Kan begitu.
Ya, nggak diajarin adab apa? Nggak diajarin kasih sayang? Nggak diajarin menghormat? Diajarin apa sebenarnya sampai mereka punya perilaku seperti binatang seperti itu? Jadi peristiwa yang terjadi dari bulan Januari sampai Desember ini menunjukkan satu krisis ya di dalam pendidikan kita. Menunjukkan apa yang dilakukan oleh pemerintah ini gagal. Tidak mampu menjadikan manusia ini sebagai manusia. Catatannya sebenarnya tidak hanya terkait dengan masalah kekerasan, ya. Pelecehan seksual juga demikian. Ya, di tahun 2023 ini juga ada anak SMP melakukan perbuatan mesum, perbuatan tidak senonoh di dalam kelas. Bayangkan, ya. Jadi laki-laki perempuan melakukan perbuatan tidak senonoh di dalam kelas, disaksikan oleh teman-temannya. Itu bayangkan. Ya. Ini murid, gurunya. Ya, tahu bulan Desember nih beritanya tuh kan. Kepala sekolah di Madura itu dilaporkan oleh guru-gurunya karena setiap hari itu demen banget melakukan pelecehan seksual. Ya, kadang-kadang dia bercanda. Bercandanya apa? Mencium muridnya, Pak. Ya. Nggak cukup muridnya, gurunya juga. Ya, dari belakang digesekkan perutnya. Kan begitu, Pak. Nauzubillah itu kepala sekolah bisa begitu. Ya. Nggak cukup gurunya sama orang tua murid, Pak. Ini beritanya luar biasa ini. Sama orang tua murid. Jadi dia mendemonstrasikan pengen lihat bagian vital dari orang tua murid. Bayangkan lagi pembagian rapot itu. Aduh, ini gimana? Ya kan? Serem, Pak. Jadi sekali lagi, Mas Nasruri, kita melihat apa yang dilakukan pemerintah ternyata tidak sebanding, tidak menyelesaikan persoalan, tidak memperbaiki, ya kan? Keadaan, ya tingkat kekerasan masih tinggi. Bahkan kalau kita lihat jenis bentuk kekerasan dan pelecehan seksual ini makin ekstrim ya, makin mengkhawatirkan dan meresahkan kita. Mohon maaf, bahkan kita berita beberapa waktu yang lalu itu kan, ya ini saya sampaikan juga, ini menjadi kekhawatiran kita. Penghafal Al-Quran berbuat tidak senonoh, iya kan? Di masjid lagi kan, begitu kan? Aduh, ini bayangkan, ya. Ini satu carut-marut pendidikan kita. Ya, demikian. Ya, kalau disampaikan tadi sama Pak Yan Sofyan itu betapa dilemanya kita, Pak, kalau sebagai orang tua kita mempercayakan anak kita kepada guru untuk diajar, ternyata di dalam sekolahan terjadi kekerasan, terjadi pelecehan seksual. Orang tua mana yang tidak terenyuh atas kasus-kasus tersebut? Gitu, Pak Yan. Kemudian di satu sisi banyak guru juga yang mengeluh terkait beban kerja di sekarang ini ya, banyaknya yang harus diisi, borang-borang laporan. Apakah kurikulum pendidikan kita itu hanya sebatas melaporkan dalam borang-borang saja, sedangkan dalam real faktanya peserta didik kita ya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Yan Sofyan. Maka pertanyaan sederhananya, Pak, harusnya negara berperan seperti apa dalam memecahkan seluruh masalah pendidikan ini? Ya, baik. Jadi saat ini sebenarnya negara atau pemerintah itu sudah melakukan banyak hal, ya kan? Anggaran pendidikan itu bukan main besarnya, Pak. Tahun 2023 itu 612 triliun kalau tidak salah. Itu anggaran pendidikan kita. Kemendikbud itu mendapat jatah kurang lebih sekitar 80 triliun lebih lah. Ya. Kemenag itu sekitar 59 triliun untuk pendidikan di lingkungan Kementerian Agama. Itu cukup besar juga. Ya. Jadi banyak kemudian fasilitas yang dibangun oleh pemerintah, banyak program juga yang diluncurkan, termasuk sebenarnya untuk mencegah atau menangani kasus kekerasan itu, pemerintah menerbitkan Permen
46, nomor 46 terkait dengan PPKSP itu tahun 2003 di bulan Agustus yang lalu. Sebenarnya permen ini untuk mengganti permen yang nomor 82 tahun 2015 terkait dengan pencegahan kekerasan. Jadi sebenarnya kekerasan ini sudah disadari oleh pemerintah dari hampir 8-10 tahun yang lalu, tapi kayaknya nggak ada kemajuan. Ya, jadi kesalahan pemerintah itu adalah prinsip pendidikan kita itu sebenarnya materialistik, ya, materialistik, sekuleristik, dan kapitalistik. Ya. Jadi pendidikan itu hanya sekedar pemasok manpower, manpower supply. Jadi bagaimana kemudian dari pendidikan itu lahir para pekerja, kan begitu ya. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ditanya, ya sering ada misalkan pernah ada yang nanya ini, salah satu pakar parenting nanya orang tua, Bu, Ibu kenapa memasukkan anak ke SD favorit? Iya kan? Jawabannya Pak, supaya bisa masuk SMP favorit. Ditanya lagi, Bu kenapa masuk SMP favorit? Supaya masuk SMA favorit, kan gitu. Kenapa harus masuk SMA favorit? Supaya masuk kampus favorit. Kenapa harus kampus favorit? Supaya bisa bekerja di BUMN, perusahaan-perusahaan besar. Pokoknya gajinya harus di atas 20 juta. Kan begitu. Jadi pendidikan itu tujuannya untuk materialistik. Supaya gajinya dapat gede. Ini kan juga mindset yang ada pada orang tua. Ya, dan ini kemudian difasilitasi oleh pemerintah. Ya. Jadi sekedar untuk mengantarkan mereka supaya punya pengetahuan, punya keterampilan bekerja di perusahaan-perusahaan kapital. Di perusahaan-perusahaan 4 orang yang punya menguasai ekonomi kita, kan begitu. Ya kan? Ya. Jadi sebagai subordinat saja. Jadi yang pertama sekali lagi prinsip pemerintah yang salah, materialis, sekuler, pemisahan agama dan kehidupan. Makanya coba Bapak bayangkan ya, seorang guru nih setiap hari hadir anak di sekolah SD misalkan. Ketika masuk kelas, apa yang ada dalam kepalanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar apa misalkan, ya, rumus matematik, misalkan kan begitu ya. Jadi seorang guru ketika masuk kelas yang dipikirkan adalah menyelesaikan materi. Ya, materi, menyelesaikan kurikulum. Kalaupun sekarang ada kurikulum merdeka, makin rumit mereka. Apa? Aduh, ngajarin rumus matematiknya pakai metode belajar apa ya? Harus pakai model belajar apa ya? Klasikal, project, ya kan? Jadi bukannya menyelesaikan persoalan, menambah kerumitan juga. Ya, belum proses administrasinya. Jadi wajar ketika kemudian Mas Menteri meluncurkan Permen 46 terkait dengan penanganan pencegahan kekerasan, ya. Jadi di YouTube yang dihadiri oleh ribuan guru di Indonesia, komentarnya apa Pak? Yang dipikirin oleh guru itu kita kelihatan di komentarnya pada saat peluncuran permen tersebut. Yang komentarnya apa? Absennya di mana ya? Remeh Pak, receh. Jadi yang dipikirin oleh guru bukan materi yang disampaikan. Tapi yang Maluku hadir, Kalimantan hadir, Aceh hadir. Tautannya di mana ya? Iya kan? Jadi nggak ada pertanyaan, ini materi penting nggak sih buat kita? Iya kan? Iya nggak? Jadi yang dipikirin itu adalah administrasi. Mereka hadir harus laporan. Karena ini nanti akan ditanya. Dosen juga begitu, ada beban kerja dosen. Ya, menyelesaikan persoalan administrasi. Sehingga tugas utamanya guru untuk memanusiakan manusia. Kalau dalam Islam itu kan kullu mauludin yulad alal fitrah. Setiap manusia itu dalam keadaan fitrah, dilahirkannya kan begitu. Jadi ketika lahir dalam fitrah, ketika masuk SD diajarin apa? Sampai ketika SMP bisanya
menendang, menyakiti, bahkan menusuk, membunuh temannya. Jadi apa yang diajarin? Kan semua anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Betul tidak? Siapa yang kemudian mengajari anak kita ini untuk menyakiti temannya? Untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh? Ya. Nah, ini luar biasa. Ya. Jadi kalau kemudian apa yang harus dilakukan oleh negara? Sebenarnya negara ini harus ya mengembalikan pendidikan ini sesuai dengan tujuan asasinya, tujuan mendasarnya. Memanusiakan manusia. Mengembalikan kepada fitrah manusia. Karena kalau hanya sekedar membangun kognitif, keterampilan, saat ini dikalahkan dengan kecerdasan buatan, Pak. Ya kan? Ya, mau bikin makalah, perintahkan aja ke ChatGPT kan, tolong bikin makalah 2 halaman, judulnya ini, dalam bentuk tabel, 1 paragraf terbuat dari 5 alinea, jadi itu Pak paragraf. Tolong buat skripsi bab 1, judulnya begini, ya kan, ambil dari jurnal-jurnal yang terbit dari tahun 2015 sampai tahun 2020, jadi itu skripsi Pak, bab 1. Dalam 1 jam bab 1 udah selesai, bab 2, suruh Pak kecerdasan buatan. Bapak mau bikin video sekarang ya kan, tolong bikinin video mirip Ustadz Tun menjelaskan sistem ekonomi. Jadi Pak video kayak begitu. Ya, bahkan capres saja dibikin pakai capres saja kan begitu. Bikin capres yang pintar bahasa Cina. Jadi Pak. Bikin capres yang pintar bahasa Arab. Jadi Pak. Ya kan? Jadi kalau hanya sekedar keterampilan, ya kan? Ya mohon maaf ya, mungkin juga kita penguasaan bahasa Arab hanya sekedar itu, menghafal Al-Qur'an hanya sekedar itu, Pak. Itu sebab bukan tujuan dari pendidikan. Iya kan? Ya. Tujuan pendidikan itu sejatinya kan memanusiakan, kembali kepada fitrahnya. Fitrahnya itu untuk menyembah Allah. Kan begitu sebenarnya. Iya kan? Bagaimana perilakunya sesuai dengan Islam, sesuai dengan syariah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu. Masya Allah. Jadi memang masalah pendidikan ini ibaratnya lingkaran setan, Pak Ian ya. Di satu sisi kita melihat masalah objeknya yaitu siswa dan mahasiswa yang dengan berbagai problemnya. Di sisi lain subjek pengajarnya juga mempunyai problem, ya kan? Himpitan ekonomi, tingginya beban kerja gitu kan ya. Laporan-laporan gitu. Di atasnya stakeholdersnya, yayasan, penyelenggara pendidikannya yang melalui kementerian, semuanya punya masalah. Jadi sebenarnya ini tuh masalah yang sangat holistik lah ya, lingkaran setan. Nah, implikasi dari sini adalah tadi bahwa kita tidak melihat sebenarnya tujuan negara sesungguhnya dalam merealisasikan pendidikan. Lantas bagaimana sih Islam memandang pendidikan itu? Baik. Jadi sebenarnya kalau kita bicara solusi Islam, ya, pendidikan Islam itu kan sederhana ya. Tujuannya itu membentuk kepribadian Islam, menjadikan manusia bertakwa. Walaupun dalam undang-undang sistem pendidikan nasional, kalimat itu juga ada. Menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kan begitu ya. Mirip, begitu ya. Esensinya mirip, ya. Tapi implementasinya yang berbeda. Ini yang pertama. Jadi tujuannya membangun ketakwaan, membentuk kepribadian. Ya. Ini sesuatu yang sangat penting yang harus kita pahami bersama. Jadi bukan hanya sekedar nanti mereka bisa bekerja di perusahaan tertentu supaya dapat gaji besar, atau supaya dia dapat memiliki profesi tertentu, tetapi intinya tujuan itu adalah membangun kepribadian, membentuk karakter. Makanya para alim ulama mengatakan, ya kan, pelajarilah adab sebelum ilmu. Nah, kan adab ini merupakan bagian daripada kepribadian Islam, ya. Kepribadian Islam itu kan membentuk pola pikir dan pola sikap. Ya. Jadi yang dimaksud dengan kepribadian itu pola pikir dan pola sikap, membentuk pola. Ya. Nah, pola sikap diantaranya tadi. Jadi sebelum kita bicara kognitif, kita bicara sebelum sakofah Islam, yang harus kita bentuk itu di dalam Islam itu adalah adab. Kemauan untuk menerapkan ya, ajaran Islam. Jadi diterapin dulu, jangan banyak nanya lah, ibaratnya begitu ya. Makanya Imam Malik ketika disuruh
oleh ibunya, ya, kamu datang tuh ke ulama itu buat belajar, tapi coba belajar adab dulu. Jadi yang disuruh oleh ibunya kepada Imam Malik itu bukan belajar adabnya dulu. Tapi kalau kita nih, mohon maaf ya, ini juga sebagai kritik bagi kita juga. Datang ke guru itu supaya cepat hafal Quran kamu. Iya nggak? Nggak ada perintah. Coba kamu duduk dulu bersama guru tersebut, pelajari adabnya. Ada nggak yang begitu? Langsung aja kita pengennya instan. Terjebak dengan angka-angka. Ya. Angka intelektual, kemampuan matematik, kemampuan numerasi, ya kan? Kemampuan, termasuk umat Islam juga terjebak dengan angka-angka. Coba tanya, kalau keluar dari pesantren gitu kan, yang ditanya sama orang tuanya, wah, berapa juz yang sudah dihafal? Jarang kita nanyakan ya, perbuatan baik apa yang telah kamu lakukan? Pengabdian apa terhadap masyarakat yang telah kamu lakukan? Iya kan? Amal soleh apa yang telah kamu lakukan? Kamu telah bisa apa sih? Kalau masalah hafal dan seterusnya itu nomor 2. Jadi adab dulu ini yang paling penting. Ya, ini pertama. Jadi tujuannya itu membentuk kepribadian Islam. Yang kedua, ini kelengkapan pendidikan Islam itu yang kedua, karena kita ini punya teladan. Ya, jadi konsep pendidikan Islam itu praktikal, bisa dilaksanakan. Karena gini, kalau kita bandingkan dengan profil pendidikan Pancasila, di kurikulum Merdeka itu kan ada profil pelajar Pancasila. Karena satu elemen yang sangat penting dalam pendidikan karakter itu kan teladan. Ditanya, contohnya siapa yang Pancasila itu siapa? Mau presiden. Dikritik juga dia melanggar cawe-cawe, ya, nggak punya etika katanya kan begitu ya. Jadi siapa yang mau jadikan teladan di dalam pendidikan Pancasila? Mau pejabat? Pejabatnya korup. Rektor tahun 2022 rektor Lampung korupsi. Tahun 2023 rektor, ya kan? Bali Udayana itu juga ditangkap karena kasus korupsi. Ya. Jadi siapa yang mau dijadikan contoh? Mau gurunya melakukan bullying. Mau kepala sekolahnya melakukan pelecehan seksual. Jadi nggak praktikal, angan-angan. Secara konsep saja itu sudah dikritik oleh para pemikir pendidikan Pancasila. Islam ini punya teladan. Ya. Jadi apa yang kemudian diajarkan Islam itu bisa diimplementasikan. Contohnya apa? Ya Rasulullah. Ya, jadi dalam elemen pendidikan karakter yang utama itu kan harus ada contoh. Dan kita punya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap generasi mendatang itu menjadi generasi yang lebih baik. Generasi yang akan membawa perubahan kepada Islam. Ya, memang saat ini kita tidak bisa berharap kepada sistem pendidikan yang ada sekarang. Karena sistem pendidikan yang ada sekarang itu asasnya adalah materialistik, skolaristik, dan kapitalistik. Oleh karena itu, pendidikan itu sejatinya harus dikembalikan kepada asasnya pendidikan Islam, akidah Islam, kemudian tujuannya adalah membangun kepribadian Islam. Dan kita sudah bisa merasakan hasil dari pendidikan Islam itu sebenarnya. Sains dan teknologi yang kita nikmati saat ini sebenarnya merupakan hasil dari sarjana-sarjana Islam yang telah melahirkan berbagai teori yang bermanfaat bagi manusia. Kita bisa selfie, ada kamera di sini karena ada teori Ibnu Haytham, yaitu sarjana Islam. Ya, kita Pak Saharudin bisa jadi dokter itu juga karena ada Ibnu Sina dengan kitabnya Qanun At-Tib, ya. Atau misalkan ada gedung ini, karena teori matematik itu penting juga, aljabar. Aljabar itu bisa diterapkan dalam berbagai bidang untuk memecahkan persoalan, termasuk persoalan struktur bidang ini. Ini menunjukkan kepada kita, ketika pendidikan Islam itu asasnya dikembalikan kepada akidah, maka kita bisa
meningkatkan kapasitas manusia itu kepada fitrahnya, kemudian kemampuannya untuk bermanfaat di dalam kehidupan. Dan terakhir, saya juga mengajak kepada para alim ulama semua untuk sama-sama melakukan edukasi ya kepada masyarakat, karena pendidikan itu ya kita ini sebagai guru juga, sebagai guru bagi masyarakat, bagi anak-anak kita, bahwa kita harus edukasi saat ini kerusakan sistem, kerusakan orang-orangnya ya, dan solusinya harus kembali kepada Islam. Nah, ini yang harus kita, karena banyak kemudian masyarakat sampai saat ini tidak tahu posisinya, bahwa merasa baik-baik saja. Harus kita sampaikan, keadaan ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Penyebabnya, akar masalahnya adalah kerusakan sistem, tidak didasarkan kepada asas akidah Islam. Nah, ini penting bagi kita semua untuk menjadi guru bagi masyarakat. Jadi memang betul bahwa pendidikan kita ini sifatnya kapitalistik ya. Ketika kemudian Nadiem Makarim ini menjadi menteri, maka arah pendidikan ini semakin menguat. Lulusannya itu memang disiapkan untuk tadi ya, bekerja di tempat-tempat para kapitalis berada, kan begitu ya, untuk menyuplai industri, untuk menyuplai usaha-usaha di dalam berbagai bidang ya. Dan yang kedua, kalau kemudian Nadiem Makarim punya kepentingan ya, dengan timnya yang tadi disebutkan, tim bayangan ratusan orang, wajar. Wajar itu maksudnya mereka punya kepentingan terhadap potensi pasar yang demikian besar. Ya, jumlah siswa menurut BPS itu, jumlah siswa sekolah itu kurang lebih 50 juta. Ya kan? 50 juta. Dan kalau dikali misalkan dengan anggaran BOS ataupun BOP kan lumayan besar juga, sehingga wajar kalau kemudian mereka, para kapitalis ini memanfaatkan, bisa menyerap anggaran yang demikian besar. Ya, jadi sekali lagi 612 triliun itu memang sangat besar. Sehingga wajar hasil akhirnya kita bisa melihat, ini kan di sesi jabatan terakhir Nadiem Makarim. Jadi berbagai kasus ini kembali sekali lagi menunjukkan kepada kita kegagalan pendidikan. Skor, kalau kita bicara intelektualitas ya, misalnya kemampuan numerasi, kemampuan matematik, sains begitu ya, literasi dan seterusnya, Indonesia itu nggak ada kemajuan juga. PISA ya, dibandingkan negara-negara lain, kita ini di 4 urutan bontot ya, kalau nggak salah nomor 72 dari 76 atau 77. Ini kan luar biasa. Ya, jadi urutan belakang, jadi kemampuan matematik, dan maksudnya begini ya, Bapak Ibu bisa bayangkan kemampuan yang diuji oleh PISA itu kemampuan dasar, ya. Jadi bukan soal-soal yang mungkin kita didapatkan di SMA begitu, ini hal yang sangat mendasar, tambah-tambahan, kali-kalian kan begitu ya. Jadi persoalan yang mendasar saja itu ternyata kita ada di urutan bontot, ya. Ini menunjukkan kegagalan. Jadi sekali lagi, kalau kemudian tadi disampaikan ketika Nadiem ditempatkan, maka wajar karena orangnya tidak memahami filosofi dari pendidikan, ya. Jadi pendekatan-pendekatan bisnis yang kemudian diterapkan di dalam kurikulum, hasil akhirnya kita bisa lihat. Sebagai satu contoh saja ya, profil pendidikan Pancasila yang kemudian diterapkan di dalam kurikulum Merdeka, itu kan dikritik oleh pakar pendidikan Pancasila sendiri. Jadi dalam profil pendidikan Pancasila untuk menguatkan karakter Indonesia, itu kan ada 6 nilai. Ada 6 nilai, dikritik oleh guru besar UPI itu. Ini 6 nilai dari mana? Iya kan? Pancasila aja namanya Panca 5 sila. Ini kok ada 6 nilai? Ya. Membentuk manusia bertakwa, berkebinekaan global, kemudian mandiri, nalar kritis, apalagi kreatif, gitu ya. Dipertanyakan, sila keduanya mana? Malah ada yang lain-lain kan begitu. Jadi untuk persoalan nilai saja, ya kan, nilai pendidikan karakter itu dipertanyakan. Wajar, kenapa? Karena orang yang dimasukkan sebagai menteri ini tidak paham
paham pendidikan. Sehingga akhirnya kita lihat hasilnya ini di tahun 2023 kegagalan pendidikan Indonesia.